Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Hamdani R dari kelas PJKRD NIM 2003 01501043. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya di mata kuliah Filsafat Pinjas. Perkembangan olahraga di sekolah. 1. Masa gerak badan 1945 sampai 1950. Pemerintah Republik Indonesia pada masa itu menyadari pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan sekolah. Pada masa itu, Indonesia masih sibuk menghadapi perjuangan melawan Belanda. Sekolah olahraga sebagai bagian dari akademi militer mewajibkan anak asuhnya menjalani latihan-latihan fisik dan olahraga sebagai bagian mutlak dari pendidikan militer mereka selama 6 bulan. Kebanyakan pengajarnya adalah orang sipil, diantaranya ada beberapa warga. Dan ada beberapa warga. 2. Masa pendidikan jasmani 1950 sampai 1961. Dengan selesainya perjuangan fisik, datanglah masa subur untuk melaksanakan gagasan-gagasan baru di sekolah. Di bawah panji-panji pendidikan jasmani terbitnya Undang-Undang Nomor 4 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 121 sampai 1945, memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan bab ke-6 tentang pendidikan jasmani terbaca pasal 9 untuk melaksanakan maksud dari bab 3. Bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani dan jasmani secara struktural dibentuk infeksi pendidikan jasmani. Keolahragaan sistem Jerman yang diciptakan oleh John Friedrich Gotts Muth 1759 sampai 1839 masuk dan berkembang di negara Belanda pada permulaan abad ke-19. Kemudian tahap perkembangan selanjutnya masuk pula sistem Jerman yang diciptakan oleh Jan Splash dan Moll ke negeri Belanda. Pengaruh-pengaruh ini dilanjutkan digunakan oleh Belanda mula-mula hanya dalam kalangan militer, tetapi kemudian masuk juga di sekolah-sekolah dan masyarakat. Oleh karena militer dan dalam penjajahan Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh, maka akhirnya di Indonesia sistem Jerman ini berkembang tidak hanya di lingkungan militer tetapi di lingkungan sekolah bahkan lingkungan masyarakat. Keolahragaan sistem Austria diciptakan oleh Goldhofer dan Streicher, didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Austria berpangkal pada anak, vom Kindesaitis, dengan memperhatikan pedagogik dalam menyajikan latihan-latihannya. Latihan disusun secara sistematik dengan kategori berjenjang normalisasi, pembentukan prestasi dan seni gerak. Setiap latihan harus mempunyai bentuk dan isi. Bentuk ditentukan oleh keadaan tubuh dan kemampuan, sedangkan isi memberikan arti dan latihan yang diberikan. Karena sistem Austria ini sesuai dengan kemajuan zaman, maka sampai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, sistem tersebut tetap digunakan di sekolah-sekolah. Bahkan guru-guru yang dididik antara tahun 1950 sampai 1960 masih menerima pelajaran sesuai dengan gagasan-gagasan Goldhofer dan Streicher. Selain sekolah senam dan spoiler militer di Bandung 1922, sebelum Perang Dunia Kedua dan di Surabaya juga didirikan suatu lembaga pemerintah untuk mendidik guru-guru olahraga, yaitu GIFLO, Gemeentelijk Instituut voor Lichamelijk Opleiding. Dan pada tahun 1941 Masehi didirikan pula satu lembaga untuk mendidik guru-guru olahraga, Schedemis Institute for Rise of Option, disingkat ILO, di Surabaya. Menghayati kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang,
Olahraga pada waktu itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk yang pertama memperkenalkan olahraga militer, yang kedua memperkuat fisik dan mental para pemuda, yang ketiga sebagai tontonan rekreatif, yang keempat menyalurkan kegiatan pemuda atau masyarakat ke arah positif agar terlena dari alam penjajahan. Yang kelima memperkenalkan kebudayaan Jepang, khususnya olahraga sumo, judo, karate, dan olahraga kecil yang lainnya seperti versi Jepang. Di sekolah dan di masyarakat, olahraga digalakkan agar murid-murid dapat mempelajari olahraga yang dikehendaki oleh Jepang. Jepang mengumpulkan guru-guru yang berijazah normal school, quick school, atau guru-guru lainnya untuk mengikuti kursus khusus bagi guru olahraga agar dapat mengajarkan olahraga wajib. Materi pelajaran olahraga di sekolah yang diberikan adalah 1. Olahraga wajib, senam pagi, kyoren, baris berbaris, cara bertempur dengan bayonet, alatnya senapan dari kayu, dan kakes atau lari. Kedua, olahraga tidak wajib, pelaksananya disediakan dengan fasilitas yang ada. Pada murid diperkenalkan olahraga judo, sumo, dan karate, serta permainan-permainan asal Jepang, misalnya menyumbangkan tiang bendera yang dibuat dari batang pinang. Selain itu, permintaan rakyat, pukul bantal di atas batang pinang, lomba membawa kelapa, panjat pinang, olahraga sepak bola, bola tangan, dan bola keranjang juga diajarkan di sekolah, bahkan sering dipertandingkan. Pada masa kedudukan Jepang, sekolah-sekolah di Indonesia tiap pagi diwajibkan bersenam pada waktu-waktu tertentu bersama-sama pegawai dan tentara Jepang Taiso, atau melakukan senam diiringi dengan radio dan lagu. Raiso Taiso di lapangan terbuka. Kegiatan senam ini menjadi masalah karena dilaksanakan dengan setengah paksaan dari pihak Jepang. Melalui pendidikan olahraga di sekolah, para siswa belajar berbaris, perang-perangan, dan senapan bersangkur, tiruan, dan latihan fisik lainnya yang berat termasuk gotong royong, gali lubang, perlindungan, membabat lapangan terbang, mencangkul kebun. Terbentuknya kabinet yang pertama pada tanggal 19 Agustus 1945, Kementerian Pendidikan Pengajaran membentuk suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurus di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah jawatan pengajaran olahraga di masyarakat, diurus oleh lembaga di bawah jawatan pendidikan masyarakat, Kementerian Pengajaran, dan pelaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah yang pertama, penyelenggaraan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang pada waktu itu sangat diperlukan. Yang kedua, mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperang serta di forum internasional. Yang ketiga, membangun kembali cabang-cabang olahraga yang tersebar dan bercerai-berai. Yang keempat, membentuk organisasi induk cabang olahraga yang belum tersusun. Yang kelima, menerbitkan majalah pendidikan jasmani dengan simbol obor menyala dan 5 galang. Yang keenam, mempersiapkan pekan olahraga nasional. Yang ke-1, bekal konsepsi telah dirintis dan pengalaman keolahragaan mulai tahun 1945 akhir tahun 1949 yang telah dimiliki Indonesia dijadikan titik tolak untuk mengembangkan olahraga dan menetapkan sistem pembinaan keolahragaan Indonesia, yakni: yang pertama, keolahragaan di lingkungan masyarakat dibina oleh masyarakat sendiri dengan bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah. Keolahragaan di lingkungan sekolah dibina langsung oleh pemerintah. Keolahragaan ini di lingkungan sekolah, pelaksanaan, pengaturan, pengurus, dan pembinaan langsung dipegang oleh pemerintah, yaitu ditugaskan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani. Yang keempat, keolahragaan di lingkungan sekolah ini masih tetap diberi nama pendidikan jasmani dalam hubungan dengan peningkatan mutu prestasi olahraga bangsa Indonesia. Pendidikan jasmani hanya merupakan dasar dan prestasi bibit yang akan dikembangkan lebih lanjut
di lingkungan masyarakat nanti. Tujuan dan pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa di Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin diberikan di segala jenis sekolah. Pemerintah dalam hal mencapai tujuan olahraga di sekolah telah menetapkan bahwa pendidikan jasmani tetap merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah mulai dari sekolah taman, kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Cabang olahraga yang diberikan di sekolah terdiri dari senam, atletik, permainan, dan renang dengan disesuaikan dengan keadaan fasilitas yang tersedia. Dalam pelajarannya di tahun 1978 sampai dengan 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan, artinya kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga, olahraga kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan terakhir sebagaimana tercantum dalam Kurikulum Pendidikan Dasar 1993 dari Kurikulum Sekolah Menengah Umum 1955 adalah olahraga dan kesehatan. Adanya perubahan demikian dapat diartikan adanya dinamika yang tinggi dalam konsep penyajian olahraga di sekolah. Akan tetapi dari sisi lain dapat diartikan sebagai kurang mantapnya konsep penyajian olahraga di sekolah. Olahraga dan kesehatan yang diberikan di sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam pembentukan manusia. Satunya olahraga tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Diberikannya penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada olahraga tanpa media gerak. Karena gerak sebagai aktivitas jasmani merupakan dasar alami pada manusia untuk belajar mengenal dunia dan dirinya sendiri. Diberikannya penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada olahraga tanpa media gerak, karena gerak sebagai aktivis jasmani merupakan dasar alami bagi manusia untuk belajar mengenai dunia dan dirinya sendiri. Itulah tadi presentasi dari saya di mata kuliah Filsafat Penjas. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.